Hey, Sobat Indo Game Zone, kembali lagi di channel kami. Apa kabar semuanya? Sehat semua kan teman-teman? Di video sebelumnya gue udah kasih kalian rekomendasi anime yang bergenre misteri. Dan untuk video kali ini gue akan kasih kalian rekomendasi anime paling sedih yang pernah gue tonton. Menurut gue anime ini cukup bisa membuat gue sedikit meneteskan air mata. Iya, anime sedih atau anime yang bergenre sad ini selalu punya cerita yang bisa bikin penontonnya baper sob. Bahkan sampai ikut menetesan air mata saat menonton animenya. Ya gue juga ngikut sih. Beberapa anime bisa bikin gue sampai meneteskan air mata. Bahkan sampai gue mikir berhari-hari, kok bisa animenya ending begitu gitu. Memang sebagai manusia kita terkadang butuh pengalihan dalam menjalani rutinitas sob. Salah satunya ya nonton sesuatu. Contohnya ya anime. Kebetulan gue juga suka anime, ya gue nonton anime. Genre ini banyak diminati oleh orang. Salah satu genre yang diminati oleh banyak orang ada cerita sedih yang memicu tumpahnya air mata. Jadi nggak cuma drakor aja yang bisa bikin orang sedih, anime juga punya banyak cerita yang bikin orang mewek-mewek bombay. Jadi siapkan tisumu, karena kali ini kita akan kasih rekomendasi kalian 7 anime tersedih terbaik sepanjang masa versi Indo Game Zone yang tentu saja bisa kamu tonton. Mari kita tonton saja videonya sampai habis. Anohana. Animasi dengan judul asli Anohimita Hana no Namae wa Bokutachi wa Mada Shiranai. Panjang amat ya judulnya. Yang disingkat jadi Anohana ini menceritakan tentang persahabatan dan tragedi. Kamu bisa menontonnya di Netflix loh. Awalnya anime ini bercerita tentang persahabatan 6 anak sekolah dasar yang berjalan dengan manis. Tapi semua itu berubah ketika Menma, sang karakter utama, salah satu sahabat mereka ditemukan meninggal dunia. Kelima orang yang tersisa pun saling menyalahkan dirinya masing-masing hingga persahabatan mereka hancur. Suatu hari nih, salah seorang dari mereka didatangi oleh Ron Menma yang gantayangan. Ia ingin sahabatnya berkumpul kembali seperti dulu lagi. Anohana merupakan anime romance sedih dengan cerita yang menarik yang mengangkat tragedi masa lalu. Gak heran Anohana disebut sebagai salah satu anime terbaik sepanjang masa. Salah satu scene paling sedih yang ada di anime ini adalah di ending. Awalnya anime ini merupakan anime yang santai, alurnya sangat membahagiakan. Tapi pas sudah di endingnya, saya jamin sih bagi kalian penonton gak mungkin kalau gak meneteskan air mata kalian walaupun hanya setetes. Jadi bagi kalian yang galau dan butuh hiburan biar makin jadi nangisnya, anime ini cocok untuk kalian tonton sob. Angel Beats. Anime ini bercerita tentang Otonashi Yuzuru yang setelah kematiannya berada di tempat seperti sebuah bangunan sekolah bernama Afterlife. Disinilah pertemuan awalnya dengan organisasi Shinda Sekai Sensen atau Triple S. Ketua organisasi ini yaitu si Yuri Nakamura. Ia memberitahu bahwa Otonashi telah meninggal dunia. Otonashi yang tidak percaya seketika berlari dan mencari seseorang untuk ditanyai. Saat bertanya kepada seorang gadis, dia malah ditusuk tepat di bagian jantungnya. Namun anehnya, setelah itu dia sadar terbangun di suatu ruangan UKS tersekolah. Otonashi merasa heran padahal dia tadi ditusuk di jantungnya yang harusnya dia mati, tapi kok tiba-tiba dia bisa hidup kembali. Otonashi pun diajak bergabung ke kelompok Triple S tersebut. Mereka mendirikan kelompok Triple S bertujuan untuk menentang kuasa Tuhan, di mana jika mereka hidup dengan biasa saja, akan direinkarnasikan kembali ke bumi. Tapi tidak ada yang tahu akan dihidupkan lagi menjadi apa. Tapi perjuangan mereka tidak berjalan mulus karena harus berurusan dengan malaikat utusan Tuhan bernama Tachibana Kanade. Anime ini mempunyai plot cerita yang susah ditebak yang membuat anime ini terkesan istimewa sob. Di dalam cerita tidak ada satupun yang bisa ditebak kecuali masa lalu siapa yang akan diungkap. Jadi benar-benar yang kita pikir ceritanya akan seperti ini, namun itu semua berbeda dengan ekspektasi kita. Perubahan karakter dalam anime ini juga tak terduga-duga. Yang sebelumnya seorang antagonis tiba-tiba berubah menjadi protagonis seiring berjalannya cerita, serta ending yang akan membuat kalian menangis terharu. Jadi kalian wajib menyiapkan tisu kalian untuk mengelap air mata yang tumpah karena menonton anime ini. Clannad After Story.
Clannad adalah anime yang dibentuk berdasarkan visual novel karya Kei yang dirilis tahun 2004 dan sangat terkenal pada masanya. Anime ini diproduksi oleh Kyoto Animation. Clannad sendiri merupakan anime lama yang sangat terkenal dan berakhir di season 2. Anime ini begitu menarik sekali untuk disimak oleh banyak penonton sehingga anime ini menjadi salah satu anime terbaik sepanjang masa. Anime ini bercerita tentang Okazaki Tomoya, merupakan anak SMA kelas 3 yang hidup sebagai anak nakal di sekolahnya. Sebagai anak nakal, dirinya belum mengerti apakah itu arti kehidupan dan lebih banyak membuang-buang waktunya. Hidupnya penuh dengan kebosanan. Namun perlahan kehidupannya berubah ketika dirinya menemukan seseorang gadis lemah bernama Nagisa Furukawa. Anime ini mulai terasa sedih pada saat sudah menyentuh season 2-nya sob. Season 1-nya termasuk santai dan menyenangkan sob. Di season 2 kita akan diberikan drama yang menyedihkan. Di season 2 ini, Tomoya berhasil lulus dari SMA. Pada season 2 ini, si Nagisa terpaksa tinggal kelas lagi karena sakit yang dideritanya. Tomoya pun akhirnya bekerja untuk menyambung hidupnya sembari menunggu Nagisa lulus dan lantas menikahinya. Akan tetapi disinilah drama kehidupan yang sebenarnya baru terjadi. Clannad merupakan salah satu anime romantis sedih yang bikin nangis dan kental akan makna cinta dan keluarga. Jadi bagi teman-teman yang pengen anime sedih yang sedikit ada bumbu romantisnya, anime ini sangat cocok untuk kalian tonton sob. Menurut gua anime ini akan lebih terasa menyedihkan untuk penonton yang sudah berkeluarga sob. Jadi tonton saja animenya dan rasakan kesedihannya itu sob. Koi no Katachi, anime yang merupakan anime bergenre movie ini atau film, menceritakan tentang Nishimiya Shoko, murid SD pindahan dan gadis dengan keterbatasan khusus, yaitu seorang tunarungu. Karena hal tersebut, ada beberapa murid yaitu teman sekelas Shoko termasuk Ishida Soya melakukan bullying terhadapnya. Semakin hari semakin parah bullying yang dilakukan oleh Ishida terhadap Shoko. Namun tidak lama setelah ia melakukan bullying terhadap Shoko, ibu Shoko memindahkan Shoko ke sekolah lain. Dan dalam anime ini diperlihatkan bahwa karma itu berlaku sob. Jadi bagi teman-teman yang sering bully, pasti kalian akan merasakan karmanya suatu hari sob. Dalam movie tunggal anime Koi no Katachi, waktu dipercepat setelah dan langsung masuk ke fase di mana Ishida dan Shoko sudah beranjak dewasa dan duduk di bangku SMA. Karena pengalaman buruk yang dilakukan Ishida terhadap Shoko dan juga pengalaman bullying yang dialami, Ishida menjadi orang yang susah mendapatkan teman dan malah menjadi seorang introvert dengan rasa bersalahnya terhadap Shoko. Dan saat ia masuk sebuah SMA, ia bertemu kembali dengan Nishimiya Shoko, pertemuan yang membuat ia akhirnya bisa menebus kesalahan dan dosa yang pernah ia lakukan terhadap Shoko. Pokoknya anime ini rekomendasi banget untuk kalian tonton sob, terutama bagi kalian yang suka tipe-tipe anime drama school dan dibalut dengan bagian-bagian yang menguji emosi. Koi no Katachi mengajarkan cara agar kita lebih bisa menghargai seorang teman dan sahabat. Karena itu adalah sesuatu yang sangat sulit didapatkan. Anime selanjutnya yang kami rekomendasikan untuk kalian tonton adalah Hotaru no Bi no Mori. Anime pendek berdurasi 45 menit ini sukses membuat dada kamu sesak sob. Pasti kamu akan dibuat pilu selesai menonton anime ini. Anime yang mempunyai nama lain To the Forest of Firefly Life bercerita tentang gadis kota bernama Takegawa Hotaru dan kisah cinta pertamanya. Hotaru yang saat itu berusia 6 tahun sedang menghabiskan liburan musim panas di rumah pamannya di sebuah desa. Suatu saat nih, Hotaru tersesat di sebuah hutan dan ditolong oleh seorang lelaki bertopeng. Hotaru dan lelaki bertopeng yang bernama Gin itu kemudian sering menghabiskan waktu bersama-sama. Hotaru bahkan rutin mengunjungi hutan di dekat rumah pamannya setiap liburan musim panas. Di balik itu, ternyata ada satu peraturan harus Hotaru patuhi. Peraturan apa ya? Kalau kamu penasaran dengan kisah cinta yang gak biasa ini, mending langsung aja tonton sob. Dan jangan lupa untuk siapkan tisu ya. Shigatsu wa Kimi no Uso atau Your Lie in April. Anime garapan studio ternama A1 Picture yang bergenre drama, musik, romance, school, dan shonen. Ini diadaptasi dari komik karya Naoshi Arakawa. Shigatsu wa Kimi no Uso menceritakan tentang pianis jenius bernama Arima Kosei, seorang anak berumur 11 tahun yang berhasil mendominasi sebuah kompetisi dan menjadi sangat terkenal. Setelah kematian ibunya
yang juga merupakan guru pianonya, Kosei mengalami gangguan mental sehingga ia mengalami trauma dan tidak bisa mendengar suara piano yang dia mainkan. Sejak saat itu, Kosei tidak pernah menyentuh piano dan sangat menolak apabila ada yang memintanya untuk memainkan piano. 2 tahun kemudian, Kosei yang tidak pernah menyentuh piano pun merasa dunianya terlalu monoton dan tidak berwarna. Namun, kehidupan yang biasa saja itu berubah ketika Kosei bertemu dengan Kaori Miyazono, seorang anak perempuan cantik yang pandai memainkan violin. Permainan Kaori menunjukkan kepribadiannya yang bebas, selalu bersemangat dan optimis. Kaori yang tertarik dengan Kosei pun mengajaknya untuk menjadi pianis pengiringnya, di mana Kosei dituntut untuk bermain sebebas-bebasnya yang berlawanan dengan gaya permainan Kosei dahulu. Your Lie in April berhasil mencampurkan drama sekolah ala shonen dengan latar belakang musik klasik. Animasi di anime juga sangat bagus sob, dan terus dijaga kualitasnya sampai selesai. Shigatsu wa Kimi no Uso berhasil menjadi anime favorit pada masanya sob. Semua hal yang dibutuhkan untuk menarik penonton seperti drama, musik, sampai ke animasi dikerjakan dengan baik dari awal sampai akhir. Pasti teman-teman semua bertanya-tanya, dari tadi yang gue jelasin kok nggak ada bagian sedih-sedihnya ya? Di mana bagian sedihnya? Kamu harus lihat sendiri sob. Kalau yang soal sedih-sedihnya gue kasih tahu, kalian pasti nggak akan kerasa nonton anime ini. Sedihnya tidak akan kerasa kalau orang udah tahu cluenya apa. Jujur ya sob, anime inilah yang membuat gue pertama kali suka banget sama anime yang genrenya sedih-sedih begini. Jadi gue jamin kalian bakal nangis-nangis bombay ketika nonton anime ini. Kimi no Na wa. Untuk anime ini gue gak akan kasih kalian penjelasan lebih banyak atau lebih lanjut. Cukup kalian tonton saja anime dan nilai sendiri. Karena menurut gue, walaupun lu bukan pecinta anime, kalian harus kudu wajib nonton anime ini. Jadi silakan saja ditonton teman-teman. Nah, itulah 7 rekomendasi film anime dengan cerita sedih yang sudah kami pilihkan untuk kamu. Mana aja nih yang udah kalian tonton? Bagi yang belum nonton anime-anime tersebut, kamu harus nonton nih sob, karena dijamin kamu akan hanyut ke dalam plot film yang sedih dari anime-anime ini. Bahkan mungkin saja bisa membuatmu menangis. Sebelum nonton, jangan lupa siapkan tisu. Oh iya, satu lagi, sebelum nonton anime-anime tersebut, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe channel ini agar kami selalu semangat untuk update rekomendasi anime, game yang bisa kalian tonton dan bisa kalian mainkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Selamat menonton rekomendasi anime tersebut. Tetap jaga kesehatan dan ingat, kalau memang bisa dikerjakan besok, kenapa harus dikerjakan sekarang?